Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan ini, hari Sabtu ya. Sekarang ini tanggal 25 Januari Hmm. 2024 dan ini banyak yang menyongsong libur akhir pekan long weekend ya, Mbak Agi ya. Iya, Gitu ya. Ya, seperti sampai pekan biasa depan. Mm-mm. kami ajak Anda ngobrol dalam program Off the Record bersama saya Hersu Budi Arif. Dan saya Egi Beta senang sekali menjumpai Anda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih. Yang mau Ya, berlibur atau yang mau ya. tetap menemani off the record ya Mas Ersu. Semangat. Kebiasaan kita jadi wartawan nggak pernah tahu ada long weekend atau apa gitu. Saya kadang-kadang cuma bingung ini kan long weekend apaan sih? Ada apa libur apa kan gitu. Karena memang kita tidak terbiasa tanggal merah itu mesti libur ya. Kalau mau masuk ya masuk aja lah kan gitu. Jadi sampai sekarang pun kita tetap terbiasa. Nggak tahu saya cuma orang tahu ini long weekend Mas Erso. Oh ya ada kenapa long weekend dan sebagainya. Iya, iya. Oke, Ya. kita ngomongin apa nih Mas Ersu? Korupsi-korupsi banyak banget nih ya seru banget ya. Oh, iya. Tapi tentu Oh, saja kalau mau dibilang kecil ya nggak kecil juga kayak yang lagi banyak disoroti kan Arsin ya kepala desa hmm. Kehet Kohot yang di eh, Karawang itu juga lagi rame gitu ya. Walaupun lucu-lucuan lah karena kemarin lusa ya itu kemarin ya itu eh, Menteri ATR Nusron Wahid kan datang ke sana ya. Terus Oh, kemudian Tangerang. Iya. ya Mhm. dan dia menunjukkan itu dan tetap ngotot mereka kayak Arsin ini bahwa itu tadinya adalah daerah itu daratan tambak gitu yang sekarang sudah jadi lautan makanya tetap ada sertifikatnya gitu dan kemudian kan ini kita ingat dia adalah lurah yang disebut oleh media dan juga media sosial sebagai yang kantornya seperti showroom mobil-mobil mewah gitu ya itu Hmm. oke, nggak apa-apa. Itu warna-warna. Tapi dua hal yang menurut saya juga sangat serius itu satu soal korupsi di CSR-nya Bank Indonesia yang itu melibatkan seluruh anggota komisi berapa? Komisi 11 ya Mbak Agi ya. Sebelah. Ya, Komisi Mhm. 11 itu dan dananya triliunan serta nah ini yang paling rame soal pengadaan alat ini pengadaan aplikasi Kortek di pajak yang katanya itu di dana apa anggarannya sampai 1,3 T tapi ternyata malah eh, aplikasi nggak guna gitu. Kalau anak sekarang nggak guna. Dan padahal saya ingat Pak Luhut pada waktu itu ngomongnya, waduh ini dengan aplikasi ini dahsyat lah pokoknya kira-kira begitulah. Itu sekarang begitu ada yang protes sama Pak Luhut, jangan hanya kerjaannya kritik melulu. Gimana kerjaannya nggak kritik kalau memang kerjaannya nggak benar kok nggak dikritik gitu ya. Iya betul dua ini dahsyat ya karena beberapa pekan belakangan ini kita semuanya tersita perhatiannya soal pagar laut tersebut itu Yes. yang super dahsyat. Tapi ternyata di balik itu banyak sekali kasus-kasus korupsi. Ini sebetulnya di luar ini masih banyak tapi kita ambil dua saja karena yang satu ini sepertinya akan menjadi mega korupsi. Jadi para pengamat juga sudah melihat ini harus KPK harus siap gitu dan gercep gerak cepat nih karena sepertinya ini menyangkut nama-nama di DPR sebagai anggota DPR dan kita tahu kalau sudah DPR afiliasinya ke partai. Nah, kalau ke partai ini barangkali nanti akan ada apa cawe-cawe atau campur tangan dari partai untuk menyelamatkan mereka masing-masing. Seperti Iya. halnya Paulus Thanos tuh yang baru tertangkap yang masih Ersu di Singapura itu kan kasus IKTP begitu dan itu melibatkan hampir semua fraksi di DPR ketika itu dan masing-masing kan menyelamatkan. Jadi sebetulnya yang ditahan, yang dihukum, yang diperiksa ketika itu belum semuanya, masih banyak gitu, masih tersisa banyak. Tapi saksi-saksinya kan pada kabur. Nah, untuk yang korupsi, yang dugaan korupsi CSR Bank Indonesia dan juga OJK ini dari dua instansi tersebut ya korupsinya dan diduga nilainya ini mencapai triliunan begitu keterangan dari KPK. Nah, Asep Guntur, Direktur Penyidikan KPK sudah menjelaskan itu, tapi dia tidak menjelaskan berapa triliun karena menurut dia ini masih dalam penyidikan. Tapi sekarang tahapannya sudah masuk ke penyidikan, tapi belum ada tersangkanya, Mas Yusuf. Iya, iya. Terus terang buat saya masih jadi kepikiran aja buat apa sih urusannya Bank Indonesia khususnya dan OJK itu kalau ada CSR-nya gitu. CSR-nya itu kan pahaman saya tuh ya perusahaan-perusahaan atau ya lembaga-lembaga lembaga negara juga nggak ada urusannya CSR kan mestinya. Itu lebih Betul. pada perusahaan-perusahaan yang bagian dari kontribusi mereka terhadap lingkungannya begitu dan mereka melakukan itu dan kemudian dalam tanda petik semacam jatah preman lah kalau untuk untuk perusahaan-perusahaan supaya mereka juga aman-aman saja dengan lingkungannya gitu. Kalau Bank Indonesia ngapain urusannya di CSR dan kemudian yang memanfaatkannya kok anggota DPR. Memang anggota DPR tuh masih perlu
diberi CSR gitu Mbak Agi. Atau mereka apa ini apanya kasusnya kok bisa jadi aneh menurut saya. Iya, jadinya banyak sekali yang bertanya itu juga Mas Hersu. Kalau Mm-mm. kita melihat jadinya pantas saja orang berpikir bahwa ini sepertinya untuk mengeliminir begitu ya apa suara kritis dari Bank Indonesia karena suara kritis dari DPR karena Bank Mm-mm. Indonesia di Komisi 11 ini kan menjadi mitra begitu dan kita tahu Nah, jatah preman lah ini ya gitu ya. iya, jadinya seperti itu supaya mereka bisa tidak bersuara kritis. Karena kita tahu indikasinya ini kayak yang diperiksa yang apa anggota Komisi 11 di masa lalu, bukan yang baru nih Mas Hersu. Walaupun anggota Komisi 11 yang sebelumnya, periode sebelumnya 2019-2024 banyak yang masuk lagi ke Komisi 11 lagi ditugaskannya oleh partainya begitu. Tapi kan ada beberapa itu yang kemudian pindah komisi begitu seperti misalnya Satori dari Nasdem itu untuk 2019 ke 2024 dia ada di Komisi 11 tapi sekarang sudah tidak lagi pindah ke komisi lain. Nah, dia diperiksanya di situ karena memang sepertinya CSR dari Bank Indonesia dan juga OJK ini digunakan untuk kampanye mereka di dapil atau daerah pemilihan masing-masing dengan Mm-mm. alasan itu disalurkan ke yayasan, tentu saja yayasan ini atas rekomendasi mereka. Nah, ini kita langsung teruskan saja Mas Ersu ini ya soal Bank Indonesia ini. Jadi yayasan-yayasan tersebut kalau menurut pihak KPK itu ditunjuk oleh mereka. Jadi diberikan nama yayasan itu kepada Bank Indonesia dan kemudian Bank Indonesia mengatakan mereka melakukan verifikasi, peninjauan apa dan sebagainya. Baru kemudian ditunjuklah yayasan tersebut untuk menerima transferan dana dari Bank Indonesia atau dari OJK tersebut. Nah, dari yayasan ini sendiri, menurut keterangan dari Miss Bakun, yaitu Ketua Komisi 11, ini dari fraksi Golkar, dia mengatakan bahwa tidak ada campur tangan orang DPR di situ, karena dari yayasan itu langsung diakses kepada masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat yang mengambil dana itu, begitu ya, yang berhak atas dana itu dan mengambil langsung dana itu ke yayasan. Tapi kalau menurut KPK, ini ada indikasinya yang kemudian dana tersebut diambil oleh orang DPR. Ada juga yang diputar-putar dulu dari rekening yayasan pindah ke rekening seseorang, pindah lagi ke rekening seseorang, entah berapa kali pindah, baru kemudian sampai ke anggota DPR. Nah, sekarang yang dipelajari jaringannya ini Mas Hersu, saya rasa ini melibatkan PPATK. Dan karena ini sepertinya sensitif, yaitu berhadapan dengan partai-partai begitu, dengan para politikus besar begitu. Jadi sepertinya KPK ini agak-agak irit gitu ya, agak pelit akan informasi. Mereka hanya mengatakan jumlahnya triliunan. Kalau sudah triliunan itu berarti mega korupsi begitu ya. Kita berasumsinya demikian. Nah, tapi jumlahnya berapa mereka masih belum menjelaskan. Ini penting menjadi modal buat PDIP ya. Ini kasus triliunan dibiarkan kok Hasto diuber-uber gitu ya. Akibatnya sekarang kasus Hasto sampai sekarang juga nggak jelas juntrungannya juga ini kelihatannya. Nah, salah satunya yang kemudian menjadi narasi bagi pembelaan bagi PDIP, ini loh masih banyak banget kasus Mm-mm. begitu yang harus dikejar. Kenapa ini yang kecil dan memang kalau ditelusur itu tidak merugikan negara, tapi secara Mm-mm. politik itu jelas terjadi kong kali kong begitu ya, Ya, ya karena jual suara memberikan dan sebagainya gratifikasi ke gitu. penyelenggara negara kan, ini konteksnya. Betul, iya betul sekali. Jadi baik secara etika, pidana ya itu masuk semua. Cuman kalau yang ini Mas Hersu yang akhirnya apa terungkap sedikit diungkap ya oleh KPK, kenapa mereka sampai mengetahui hal ini? Karena seperti misalnya untuk mendapatkan dana ini dari Bank Indonesia tadi itu kan harus ada verifikasi bahwa misalnya dana itu untuk apa? Dana misalnya diberikan untuk pendidikan masyarakat setempat, anak-anak dari mereka keluarga yang tidak mampu begitu. Terus kemudian juga misalnya untuk pembangunan sekolah, misalnya untuk pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan sosial begitu ya. Nah, ini kemudian terlihat bahwa misalnya satu rumah begitu ya, rumah yang jelek atau rumah dari masyarakat yang tidak mampu itu bisa difoto berkali-kali kata KPK. Jadi misalnya angle-nya saja yang berbeda-beda, diambil dari depan, diambil dari samping, diambil dari belakang dan kemudian itu dipakai untuk beberapa ini apa namanya untuk berbagai
proposal begitu. Jadi yang padahal sama itu tempatnya begitu, tapi proposalnya bisa berbeda-beda begitu. Begitu juga, jadi modusnya seperti itulah begitu ya. Kok nggak ini Nah, banget ya? ini Apa kenapa pertanyaan saya mereka ini bodoh atau terlalu pede mereka nganggap gitu ya, pede nggak bakal di utak-atik gitu kelihatannya. Mungkin lebih pada itu kalau bodoh enggak lah, anggota DPR kan pinter-pinter gitu ya. Tapi mereka males gitu cari kemudian pede nggak bakal diusut ya udah satu rumah itu aja. Saya membayangkan kasihan banget yang punya rumah itu ya dijadikan objek begitu dan mereka paling nggak tahu paling dapat apanya mereka itu kan. iya, kalau saya membayangkan Mas Hersu ini kan terungkap setelah Satori, ini anggota DPR dari Hmm. Nasdem dan juga Heri Gunawan ya, anggota DPR dari Gerindra, ini Mhm. diperiksa. Mhm. Nah, dari situ kan kemudian terungkap begitu. Kalau yang Satori ini lebih terbuka daripada Ya, yang dari Nasdem, Heri Gunawan begitu Mas dari Hersu. Gerindra maksudnya. Dari Gerindra, Heri Gunawan. Jadi Nasdem ini diwawancara oleh media dan sebagainya. Ini lebih lebih terbuka dia mengungkapkan. Ini adalah anggota DPR dari Cirebon. Dan kalau untuk Satori ini sudah terindikasi bahwa bahkan peruntukan tersebut yang untuk masyarakat tidak mampu. CSR ini kan sebenarnya memang untuk membangun ekonomi untuk masyarakat yang tidak mampu, papan bawah, miskin dan sebagainya itu. Jadi seharusnya jatah mereka bukan jatah anggota DPR dan ini disalahgunakan dan sudah ketahuan peruntukannya itu tidak sesuai begitu. Nah, sementara Satori ini lebih bocor lagi karena dia mengatakan bahwa ini tidak hanya dia dan Heri Gunawan yang melakukan, tapi seluruh anggota Komisi 11 pada periode 2019-2024 itu menerima dana tersebut. Nah, sekarang KPK sedang memverifikasi mana yang sesuai dengan peruntukan digunakan dengan peruntukan memang diberikan kepada masyarakat, masyarakat menerima dan ada bukti pembangunannya, bukti sekolahnya, dan sebagainya, bukti beasiswanya misalnya seperti itu, ataukah mengalir lagi ke anggota DPR. Tapi berdasarkan pengakuan dari Satori itu memang digunakan untuk turun ke dapil masing-masing begitu. Mhm. Mhm. Jadi kan walaupun itu digunakan sesuai dengan peruntukan, tapi kan narasinya memang ini loh kami yang memberikan gitu kan. Kalau Mhm. tidak berdasarkan rekomendasi kami, kalian juga tidak mendapatkan dana CSR ini. Sehingga mereka kemudian si bapak ini pantas untuk dipilih. Kan tetap saja itu berbau apa namanya ini politik begitu ya Dan Mas buat Hersey. rakyat sebenarnya juga nggak peduli kok buat mereka mau itu dari dana CSR mau dari mana tahunya si bapak itu dan sangat saya menduga keras bahwa juga mereka pasti ngakunya duitnya itu dari mereka gitu. Tapi apakah kemudian semuanya itu sampai kepada rakyat sesuai dengan peruntukannya kan itu yang jadi Betul. pertanyaan kan gitu. Mhm. Iya, itulah yang memang jadi masalah begitu ya. Dan lagi-lagi pertanyaan dari masyarakat bahkan banyak yang baru tahu bahwa BI itu juga apa namanya memiliki kewajiban CSR 5% tersebut. Kaget Mm-mm. gitu kan. Ya, iya, iya BI itu. seperti kata Mas Irsu bukan perusahaan, mereka bukan sesuatu apa memutar uangnya dan Ya, iya, kemudian yang ada profit mereka transaksi. itu kan regulator gitu kan, Mbak. Iya, betul. Ada Mm. transaksi jual beli, kemudian, ya memang betul, BI juga ada keuntungan karena mereka menjual surat sertifikat Bank Indonesia dengan rate tertentu, begitu ya. Permainannya memang begitu kan untuk menjaga nilai rupiah apa untuk Walaupun itu juga menjaga dipersoalkan yang likuiditas. disebut burden sharing itu ya, berbagi beban itu juga Iya, sebenarnya nggak wajar sebuah lembaga bank betul. sentral seperti BI menjalankan peran semacam itu. Itu bukan Iya, tugas jadi BI sebenarnya. BI jadi seperti lembaga politik kan Mas Hersu. Mm. Padahal Iya. itu jadi mereka pun harus bagaimana caranya supaya kami tidak tersentuh, bagaimana caranya supaya tidak diutak-utik nih kerja Mm. dari BI begitu. Sehingga akhirnya kan kesannya jadi seperti itu begitu ya. Sehingga mereka menyalurkan CSR ini lewat lewat apa DPR gitu. Nah, sekarang sesudah ini terjadi seperti ini, kapan nih direktur apa Gubernur Bank Indonesia ini diperiksa gitu kan. Ini pertanyaannya karena saat ini ternyata pihak KPK sudah menggeledah rumah Satori. Rumah Heri Gunawan belum ada kabarnya. Rumah Satori sudah Ruang digeledah terus kerjanya Gubernur Bank Indonesia sudah digeledah. ruang
ruang kerja Pak Peri Warjio dari sejak Desember lalu sudah digeledah. Begitu juga ruang Direktur Komunikasi kalau tidak salah. Dan 2 orang pejabat komunikasi di Bank Indonesia juga sudah diperiksa rupanya. Tapi kapan Pak Peri Warjio ini diperiksa? Sampai sekarang belum ada keterangan. Padahal pada bulan Desember 2024 lalu jelas KPK mengatakan bahwa akan segera Gubernur Bank Indonesia ini juga akan diperiksa. Ya, ini jadi skandal besar ini. Dan nilainya sih nggak disebut berapa ya, cuma disebut triliunan gitu aja ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Nilainya tidak seberapa ya, tapi kalau sudah triliunan ini misalnya ya, pendapat dari Direktur Center for Budget Analysis CBA, Ucok Sky Kadafi, dia kan sering sekali menyoroti ini ya. Dia mengatakan bahwa ini mega korupsi yang cukup dahsyat. Dan kewajiban KPK untuk membongkar sampai ke akar-akarnya. Dia mengatakan KPK harus segera periksa Gubernur BI Peri Warjio. Jangan hanya omon-omon, jangan hanya sebut triliunan rupiah. Ini dugaan korupsi tersadis di awal pemerintahan Prabowo. Dan kita masih ingat Pak Prabowo mengatakan akan mengejar sampai Antartika, begitu kalau ada korupsi, ada koruptor begitu di masa Nggak usah pemerintahan. jauh-jauh ke Kebun Sirih aja deh, gitu ya. Dan juga di Senayan ya, kan deket tuh. Iya, di kantor Gerindra sendiri begitu ya, kan ini kan anak Iya, iya, buahnya iya. juga begitu. Iya. Nah, ini kan repotnya sekarang ini, apalagi kan partai-partai, semua partai politik bergabung di pemerintahan, ada PDIP, tapi PDIP juga ngomongnya dia juga bukan oposisi. Betul, Jadi ya betul. nggak ada lembaga kontrol yang melakukan itu, apalagi dalam kasus ini ternyata seperti pengakuan Satori, memang semua anggota Komisi 11 itu terlibat mendapat saluran itu, berarti kan juga termasuk PDIP gitu, termasuk PKS yang belakangan gabung di pemerintahan juga gitu. Betul, Mas Hersu. Jadi ini saya carikan linknya misalnya dari Metro TV nih, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu. Dia mengatakan, kita dapat informasi juga, kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya. Tapi ya lagi-lagi kayaknya KPK ini mainnya hati-hati sekali ya. Nah, jadi sudah disalurkan ke yayasan, kata Asep, karena tidak ada yang dari BI-nya disalurkan ke rekening pribadi, tapi ke yayasan. Ini kemudian mereka olah, ada yang kemudian pindah dulu ke beberapa rekening lain. Wah, luar biasa nih modusnya karena sudah tahu bagaimana caranya ya. Harusnya dana CSR yang diberikan kepada mereka dititipkan karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan begitu. Misalnya untuk perbaikan Rutilahu, rumah tidak layak huni, itu singkatannya Rutilahu, Mas Irsu. Sekian unit, begitu ya, alasannya begitu. Buat dana pendidikan diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu berprestasi, misalkan seperti itu berupa beasiswa gitu. Ya, tapi ternyata itu peruntukannya nanti berbeda. Dan saat ini juga KPK belum, sprindik khusus itu belum dikeluarkan, jadi pemeriksaannya masih menggunakan sprindik umum. Ini kita harus awasi terus dan tanyakan terus ini ke KPK begitu ya. Karena kalau tidak ini bisa mandek. Karena anggota-anggota DPR-nya juga anggota-anggota DPR senior, Mas Hersu, Ketua Komisi 11, Miss Bakun misalnya. Ini kan juga dulu pernah ada terlibat juga ya. Ada sebuah kasus begitu yang dia juga di situ dan kemudian dia orang senior. Ini sebenarnya orang pandai sih kalau saya melihat begitu. Tapi sayang sekali. Nah, Miss Bakun ini sendiri mengatakan bahwa masuk ke yayasan itu sama sekali tidak dipegang oleh anggota DPR. Itu penjelasan dari pihak dia ya. Dan langsung diterimakan kepada masyarakat gitu. Masyarakat langsung mengakses kepada yayasan. Iya, boleh saja menjelaskan demikian, tapi ini kan sedang disidik. Nanti kalau seandainya keterangan dan datanya itu berbeda, ya, kita tentunya harus melihat itu. Kita menunggu juga anggota DPR selain yang 2 ini, yang Satori dan juga Eri Gunawan ini diperiksa. Terutama Miss Bakun mungkin, karena dia sebagai Ketua Komisi 11. Yes, oke, kita beralih juga ke kasus korupsi juga yang lainnya, Mbak Agi ya. Iya, yang dugaan korupsi yang lainnya, Mas Mm-mm. Hersu, itu adalah aplikasi Cortex. Ya. Gitu. Aplikasi Cortex ini yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Tapi sebelumnya kita tahu ini penganggarannya sudah lama, terus kemudian juga tendernya kepada perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi ini sudah
terjadi pada 1 Desember 2020. Jadi di masa Pak Jokowi dulu. Dan Pak Jokowi sendiri juga pernah mengatakan bahwa nanti apa pengisian pajak apa dan sebagainya, faktur-faktur pajak, pembuatan NPWP baru, penyesuaian apa dan sebagainya nanti akan jadi lebih mudah dengan adanya aplikasi yang canggih ini gitu. Jadi ini kan diklaim sebagai aplikasi yang sangat-sangat canggih nantinya. Makanya penganggaran bisa sampai 1,3 triliun. 1,3 triliun itu adalah untuk biaya konsultan yang ditunjuk yaitu PricewaterhouseCoopers Indonesia dan juga untuk dua perusahaan yang lainnya begitu Mas Hersu, perusahaan asing kemudian yang mendapatkan tender tersebut. Ini luar biasa begitu, sebuah aplikasi dibuat dengan dana sampai 1,3 triliun Kan dan kecil kalau Mbak, karena kata Pak Luhut itu kalau ini beres bisa mendatangkan 1.500 triliun. Kan kecil dong, 1,3 triliun. iya, bisa mendatangkan 1.500 triliun, tapi ini sudah pekan keberapa ya? Sudah dari tanggal 1 Januari, udah mulai pekan keempat ya, masuk pekan keempat dan aplikasinya itu down melulu, begitu Mas Hersu. Jadi diakses pun juga sulit, begitu ya. Jadi kadang bisa, kadang tidak. Jadi Oh, servernya dan pun kadang bisa, tidak dan mampu. kadang tidak, gitu kalau ya. Iya, dan ini defensif ya Pak Luhut kalau saya perhatikan dari Iya, sejak pekan gayanya pertama. masih seperti dulu-dulu ya. Jangan selalu mengkritisi gitu lah. Kerjaan rakyat memang mengkritisi, pekerjaan media juga mengkritisi kan gitu. DPR yang harusnya menjalankan, tapi ketika DPR nggak jalan, lihat mau nggak mau civil society dan media yang harus melakukan kritisisasi itu. Dan salah satunya tentu saja untungnya kita sekarang punya peran media sosial kan. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi Pak Luhut ini mengatakan bahwa jangan dikritik terus dong, begitu kan? Dan menurut dia mungkin ini aplikasinya atau sistemnya ini baru berjalan dengan baik mungkin sampai 4 bulan ke 4 bulan depan. ya, katanya perlu ada semacam apa itu, apa, sinkronisasi atau adaptasi itulah kira-kira ya, atau apa sih namanya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu, begitu ya. Tapi kan orang, satu orang saja itu bisa membayar banyak sekali faktur yang harus diisi, yang harus diunggah kemudian. Kalau sudah mengisi dan kemudian diunggah nggak bisa, itu kan hilang begitu saja, gitu Mas Hersu. Ini bisa bikin bisa bikin frustrasi. Mm-mm. Bahkan dari konsultan pajak gitu di seluruh Indonesia menjerit. Mas Mm. Hersu, saya perhatikan di media sosial mereka ini bagaimana kami kerja, kalau mereka kerjanya belum selesai kan ya nggak dibayar begitu kan ya. Iya Jadi ya. Tapi ini yang mengganggu. hebat itu adalah ada Ikatan Wajib Pajak Indonesia itu yang justru melaporkan ini ke KPK. Menurut saya ini keren, orang-orang keren ini ya. Orang mau bayar kok susah gitu dan harus terpaksa melaporkan itu, dan ketika mempersoalkan dianggap mengkritisi. Kan mereka ini mau bayar pajak gitu loh. Iya, jadi sebelumnya mereka udah teriak-teriak duluan tuh Mas Hersu Hmm. melalui kantor konsultan juga teriak. Terus para wajib pajaknya yang biasanya mereka juga ini menggunakan konsultan ya, apalagi di perusahaan-perusahaan begitu kan, mereka selain memiliki orang-orang pajak sendiri di dalam begitu, bukan orang pajak, tapi yang mengurusi soal Mengurusi teks itu pajak di ya. dalam. Kemudian mereka biasanya ada konsultan tersendiri yang mereka hire, mereka sewa begitu. Nah, gini mereka udah teriak-teriak dari sebelumnya saya perhatikan. Mungkin karena dijanjikan bahwa ya ini sedang dalam perbaikan dan sebagainya. Ibu Sri Mulyani juga minta maaf begitu, kemudian meninjau secara langsung ke DJP, ke kantor DJP untuk melihat seperti apa sih aplikasi ini yang dikeluhkan oleh ribuan orang tersebut gitu. Dan ternyata memang ya seperti itu begitu. Ya akhirnya mereka kesal dan pekan ini ya mereka melaporkan ke KPK karena tidak hanya mereka sih, tidak hanya Ikatan Wajib Pajak Indonesia yang terheran-heran begitu, tapi seperti misalnya ada influencer bernama David Alfa Surnar. Nah, ini Mas David ya, saya izin untuk memakai videonya. Hmm. Dia ini kan sering didesak followernya karena dia Hmm. ini salah satu influencer lah Mas Hmm. Ersu. Itu influencer, tapi tidak hanya sekedar influencer, dia ini Hmm. memang memberikan pendidikan kepada Hmm. banyak sekali generasi muda. Memang dia mendekati generasi muda supaya melek IT, melek komputer, bagaimana mereka meningkatkan diri menjadi programmer yang handal.
bisa ekspor. Dia memiliki itu aplikasi bisa ekspor bersama teman-temannya begitu, dan itu sudah berjalan. Itu sangat-sangat membantu pemerintah begitu Mas Hersud. Nah, dia sendiri juga memberikan pelatihan soal itu, soal web developing begitu Hmm. ya. Nah, dia diminta oleh netizen begitu untuk mereview. Mereka Hmm. penasaran, terutama anak-anak muda nih yang meminta. Ya, akhirnya dia mereview, tapi reviewnya kocak karena ternyata bagaimana mau mereview, dia bahkan untuk login aja sudah, untuk masuk aja tidak berhasil. Kemungkinan karena servernya itu yang down. Coba kita lihat reviewnya. Banyak yang bilang gue suruh review Cortex bang, suruh review Cortex bang, pada kejem-kejem banget sih sama gue, suruh buat beginian. Kalau gue lihat sistem ini memakan biaya 1,2 triliun. Yang ngerjain perusahaan asing dan konsultannya juga perusahaan asing. Gue nggak mau sebut ngeri. Di sini gue bakal review objektif ya, selihatnya gue aja, gak usah yang aneh-aneh. Coba kita buka ye. Buset, kagak keluar-keluar guys, masih muter loading. Kenapa nih 1 triliun? Cepetan lah. Gimana dah? Internet gue nyala kok. Lagi down guys. Gue harus ngomong apa? Reviewnya gimana? Udah bisa diakses? Masih muter-muter, nggak percaya? Nggak percaya nih. Gue tunjukin. Tuh, masih muter-muter. Nggak bisa gue review udah ya. Gue nggak mau review lah. Ngeri, pinggir jurang. Gue nggak ngerti ya, mungkin ini sistemnya kompleks banget. Cuman dari gue ada beberapa notes. Yang pertama, CSS-nya tuh masih pakai bootstrap. Dan ada beberapa, terutama di registrasi, nggak optimal tuh CSS-nya di desktop. Ya di mata gue sakit lah. Menurut gue ya harus diganti lah yang proper. Karena kan nilai projectnya juga gede ya. Tailwind CSS berbayar juga bagus-bagus kok. Yang kedua, gue buka beberapa PT gue. Masih belum bisa dibuka. Tampilannya error. Yang ketiga, harus dipikirin masalah scalability-nya sih. Kayaknya orang banyak mulai ngakses dan servernya nggak kuat. Project sebesar itu udah bisa lah auto scaling, baik itu horizontal maupun vertikal. Dan yang terakhir, yang pamungkas, mungkin kalau sistem yang memang belum ready, menurut aku nggak usah dirilis dulu daripada menimbulkan rame di masyarakat. Udah ya, udah gue review ya. Udahlah, nggak pada kasihan apa sama gue ya. Iya, saya juga, memang menonton itu aneh banget ini ya. Bayangkan orang seperti dia yang melek IT aja seperti itu. Kalau orang lain yang nggak melek IT bisa frustrasi ngadepi situasi semacam ini kan gitu. Iya, untuk biasanya review ya kita bisa masuk lah, tapi Mm-mm. nanti kalau sudah ngisi-ngisi, Mm-mm. kemudian Berarti ada persoalan apa, nantinya ya, mau iya, mau uploadnya lambat, gitu, susah. Ya, mm-mm, ini seperti itu gede, gitu. ya ini nggak bisa sama sekali karena muter-muter katanya gitu. Apa yang mau di mau di review gitu. Nah tapi kok Pak Betul. Luhut selalu defensif seperti itu, gitu loh itu yang saya bingung itu. Iya, coba Pak Luhut ya main medsos. Pak Luhut sebenarnya Mm-mm. main medsos ya, tapi Iya, di dan Pak Instagram. Luhut ini kan penasihat khusus ya, penasihat khusus Presiden bidang bidang digitalisasi ya Mbak Agi ya. Dan kemarin kemarin juga kita heran kok orang seperti Pak Luhut yang generasinya kolonial di atas kita, malahan kolonialnya ya, kita aja juga termasuk orang yang lulusan digital nih gaptek-gaptek kok dijadikan penasihat khusus Presiden. Itu kan jadi aneh juga. Jadi yang terjadi ketika dikritik ya mau taunya marah aja Pak Luhut kan gitu. Nggak dijelaskan gitu, mestinya Pak Luhut ketika ada masalah-masalah begini bukan dengan marah dong gitu. Iya, jadi Pak Luhut ini kalau saya lihat dia aktif memang di medsos ya Mas Hersu, di Instagramnya kan aktif. Tapi Mm-mm. kan ya bagaimanapun dengan usianya seperti itu mungkin tidak terlalu Ya dan kita tahu lah lincah itu admin begitu lah ya. yang aktifnya bukan Betul, Pak ya. Luhutnya. Betul, itu juga admin, dan Pak Luhut kan selama ini juga mengklaim bahwa di bawahnya adalah anak-anak muda. Dia meng-hire anak-anak muda dari universitas ternama yang melek IT. Iya, tapi yang di bawahnya kalau dari yang pengarahan di atasnya memang bukan orang berasal dari IT apa dan sebagainya, kan Pak Luhut ini adalah dia main di kebijakan begitu. Tapi untuk implementasinya, untuk teknisnya kan ya kita bisa duga dia tidak paham gitu. Coba kalau seandainya Pak Luhut ini dia lebih aktif, dia akan tahu Mas Ersu. Misalnya nih ya, kita baca, saya sendiri tidak melek IT begitu, tapi dengan membaca komen-komen yang ada di aplikasi thread dari Mas Alfa David Sunarna tadi ya, kemudian ada komen-komen di bawahnya, coba kita simak. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran. Ada yang mengatakan atau komentar seperti ini. Servernya pakai spek Intel Core Duo. RAM 2 GB, ini ngeledek betul nih, masa RAM-nya 2 GB begitu ya. Harusnya terabyte lah ya. Dana 1,2 T udah bisa dapat server head-on, spek Dewa plus SSL Wildcard Premium. Ini apaan buset, wek-wek katanya. Bau-bau korupsi sangat jelas. Oh alah, kirain pakai AMD Athlon atau Turion, ternyata pakai Core Duo.
lipat. ini ini ngeledek, ini nggak ada ya, ya apa namanya, diplesetin sama dia. Kemudian dia mengatakan juga bukan cuma Cortex tapi hampir semua instansi. Nggak percaya, coba saja cek Samsat online, PPDB dan lain-lain, hampir semuanya nggak beres websitenya begitu. 1,2 M saya masih expect bisa buat aplikasi lebih bagus dan lebih kompleks dari ini. Lah ini 1,2 triliun. 1,2 M-nya ada 1.000. Ya, jadi kalau saya ini dari apa netizen mengatakan demikian, artinya dikalikan 1.000. Ada juga mengatakan, Bang, orang sepertimu harusnya jadi menteri, Bang, minimal anggota DPR. Ini Pak Nanti David kalau tadi ya. DPR dia ngurusin CSR aja, dia nggak ngurusin begini-beginian. Iya ya, karena memang di kalangan anak muda, Mas David Alfa Sunarna ini sangat-sangat terkenal begitu ya, karena dia sebagai pendidik juga gitu. Kemarin berbaringan wajib pajak yang udah bikin 130 faktur dan kena reject semua. Ngamuk katanya. Gue juga pasti nangis kalau seandainya terjadi seperti 120. 130 faktur, bayangkan. 1 triliun itu perusahaan asing atau emang asing katanya. 1-2 triliun ini sistem masih dalam proses optimasi, belum ready, tapi udah di launch atau gimana sih? Ini orang-orang Ini pada kasihan marah ya, Pak Pak David. Prabowo-nya dong yang launching kemarin itu ya. Pak Prabowo pasti juga nggak paham yang soal begini-begini. Tapi karena saya nggak tahu yang yakinkan siapa. Mungkin penasihat digitalnya, mantap ini 151 Bo, 1.500 triliun Bo, kan aman ini, mantap itu barang. Ya, masalahnya lagi-lagi ini dibuat di masa Jokowi begitu dan kemudian di launch di masanya Prabowo. Prabowo yang kena begitu ya. Jadi ini Pak Luhut juga Sri Mulyani ini adalah juga pembantunya dari Pak Jokowi. Orang bisa mengatakan Pak Prabowo juga pembantunya Jokowi, Menteri Pertahanan. Tapi kan dia tidak ngurusin ini begitu. Nah, sekarang ketika dia mungkin bawahannya mengatakan begitu, Pak Luhut pun oke begitu. Tapi ya ternyata jeblok seperti ini. Nah, ini tadi kalau ada yang, ini siapa sih yang ngerjain? Nah, ini sejarahnya Mas Irsu. Pada tahun sebelumnya ya, itu DJB itu memang menunjuk PricewaterhouseCoopers, ini DJB konsultan itu Dirjen Pajak ya, maksudnya ya. Ditjen Pajak, betul, di bawah Kementerian Keuangan, di bawahnya Sri Mulyani. Itulah kenapa Sri Mulyani minta maaf gitu ya. PwC ini mengumumkan perusahaan yang mendapatkan tender, ini adalah konsorsium LG CNS dan Huali Shop dengan nilai kontrak 1,23 triliun. Nah, kemudian untuk jasa konsultasi manajemen atau project manajemennya, itu perusahaan lain lagi, yaitu PT Deloitte Consulting yang mendapat tender dengan nilai kontrak 110 miliar. Begitu. Jadi kalau dijumlahkan memang 1,3 lebih begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian LNG ini adalah adalah perusahaan Korea yang kemudian dalam pengadaan Cortex ini membentuk konsorsium dengan perusahaan dari Austria, dari Wina Austria. Kemudian Deloitte itu adalah entitas perusahaan dari London gitu. Nah, orang seringkali seperti ini, tapi itu kan PricewaterhouseCoopers itu adalah konsultan pajak yang sangat-sangat terkenal begitu ya Mas Hersu, yang apa, mereka sangat profesional. Nanti dulu ya, mereka bukan berarti dalam hal ini tidak pernah ada masalah begitu. Misalnya saya lihat ini, saya mencari di Google, PricewaterhouseCoopers misalnya terlibat dalam beberapa kasus. Di antaranya kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan Jakarta Utara dan kasus penipuan audit Evergrande di Tiongkok begitu. Jadi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan Jakarta Utara ini misalnya ketika itu ya yang mencuat, KPK memeriksa 2 pegawai PwC Indonesia yaitu Faris Safan dan Dika Sabilillah terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan. Jadi mereka akan memang sering ditunjuk sebagai konsultan untuk melakukan tender gitu. Kemudian KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam hal ini termasuk mantan direktur utama PPSJ Yuri C. Pinontuan. Juga dugaan korupsi ini terjadi tahun 2019-2020. Yang lebih besar dan ini menjadi isu internasional adalah audit Evergrande di Tiongkok itu. Jadi Ya, pihak berwenang iya itu gila banget Evergrande itu ya. Betul, itu rame betul Mas Ersu. Itu pihak berwenang Cina menyelidiki peran PwC PricewaterhouseCoopers Cina dalam kasus penipuan audit tersebut gitu. Jadi kong kali kong semacam itu. Jadi ya ini patut diperiksa sih. Ikatan Wajib Pajak Indonesia sudah betul mengadukan ini begitu. Ya, Mbak Agi, ini hari Sabtu Anda ngajak ngomongin
korupsi gede-gedean. Mas Irsu tadi yang ngajakin, bukan Oh saya. gitu ya, padahal orang pada mau liburan ini, libur panjang dan sebagainya. Tapi ngeri banget ya, ini sebenarnya adalah realitas betapa wah, sekarang ini semua yang tadinya disembunyikan di bawah karpet kekuasaan, itu kan sekarang ini pelan-pelan satu persatu terbongkar semua ya. Ini Iya, ngeri memang ya, pemerintahan ini betul. apa 2 periode di eranya Pak Jokowi. Makanya Hmm, sebenarnya kemarin kenapa Pak Jokowi ngotot untuk 3 periode ini ya mungkin dalam rangka menutupi itu ya. Tapi kalau toh saya kira ya sekarang pun misalnya itu presidennya Jokowi diperpanjang sampai 3 periode, ini juga nggak bisa ketahan lagi karena ini kan berkaitan hmm, dengan soal anggaran gitu. Hanya saja tentu responnya berbeda Mbak Agi ya. Kalau kalau dalam betul. kasusnya Pak Jokowi misalnya kasus pagar laut itu mungkin nggak akan terbongkar, nggak akan dibongkar seperti sekarang kalau masih Pak Jokowi yang Hmm, terpilih lagi menjadi 3 periode gitu. Ini iya. Pak Prabowo sangat berat tugasnya begitu, tapi saya kira memang seperti kita dorong bolak-balik waktunya Pak Prabowo oke lah Pak Prabowo itu penerusnya Pak Jokowi dan kemudian juga anaknya itu juga sekarang wapresnya adalah anaknya Pak Jokowi, tapi situasinya itu nggak mungkin seperti ini Pak Prabowo harus tetap menyatakan bahwa dia loyal pada Pak Jokowi karena dia guru politiknya adalah Pak Jokowi, karena lihat realitasnya Pak Jokowi harus menghadapi pilihan, Pak Prabowo harus menghadapi pilihan apakah tetap pada loyal pada Jokowi atau loyal pada rakyat seperti yang selalu sampaikan oleh Pak Prabowo dalam rapat-rapat di kabinet itu Mbak Agi. Iya, dan semua korupsi-korupsi ini harus ditarik ke atas. Jangan cuma ditarik ke bawah, yang Hmm. kroco-kroco saja yang kena, begitu seperti Ya. pagar laut, seperti misalnya ini korupsi yang CSRBI, begitu kalau DPR saja dapat, Hmm. barangkali Hmm. ada pihak lainnya, instansi atau lembaga yang juga dapat, begitu Hmm. kan? Lembaga presiden juga lembaga, yang lainnya juga banyak yang lembaga apa namanya lembaga hukum apa dan sebagainya. Begitu kan Mas Hersu. Yes, Jadi oke. jadi semuanya diperiksa, jangan hanya ke bawah seperti Ya. pagar laut di Tangerang itu indikasinya nanti Ya, ini ada tanda-tanda ini ya. Dilokalisir nih kasusnya gitu ya. Atau, dilokalisir kantor atau pertanahan seolah-olah begitu kan. dibuat kabur gitu kasusnya gitu ya. Iya, Ya oke. betul. Oke Mbak Agi, sayangnya mungkin harapan kita nggak terlalu bisa muluk-muluk karena KPK-nya kan yang hasil seleksi di era Pak Jokowi. Tapi sebenarnya dengan kedudukan dari KPK yang di bawah presiden itu ya sekarang tergantung pada bagaimana Pak Prabowo kan gitu. Ya. Betul. Oke, oke, Ya. kita mohon pamit ya, Mbak Agi ya. Saya Hersu Munarif. Dan saya Gebeta, terima kasih perhatian Anda. Tetap salam, akal sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.